Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa adaban wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kemarin bahwa pertarungan ahabul a'mali ilallahi adalah al-jihad fi sabilillah, dan ahabul ibad ilallah, hamba yang paling Allah, amalan yang paling mulia, yang paling dicintai Allah dicintai oleh Allah adalah jihad fisabilillah, dan hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah para mujahid. Oleh karena itu yang memimpin, yang diserai kepemimpinan untuk memimpin jihad ini adalah makhluk Allah yang paling inti. Kemarin kita sampai fa'aqada subhanahu liwa'a hadzal harbi li khulasati makhluqatihi. Saya koreksi sedikit tentang bahwa Allah menyerahkan bendera peperangan, mengangkat pemimpin, mengangkat aqada liwa'a hadzal harbi. Allah menyerahkan kepemimpinan perang jihad ini kepada li khulasati makhluqatihi, kepada makhluknya yang paling inti, yang memimpin peperangan, mengendalikan peperangan melawan setan ini adalah makhluk Allah yang paling inti, yaitu hati. Wa huwal qalb alladzi huwa mahallu ma'rifatihi, yaitu hati. Khulasatu makhluqatihi, inti dari makhluk-makhluknya itu hati, yang mana hati itu adalah tempat dari ma'rifatullah. Dan kalau berma'rifatullah, memahami Allah, mengenal Allah, itu adalah dengan hatinya, di dalam hatinya. Wa mahabbatihi wa mahabbatuhu wa mahabbatihi mahallu mahabbatihi, cinta kepada Allah itu tempatnya dalam hati. Sedangkan cinta itu adalah ibadah yang mulia. Wa ubudiyatihi, kepatuhan, ketundukan, tempat di mana ada unsur kepatuhan, ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlasi lahu wat tawakkuli alaihi wal inabati ilaihi. Hati itu adalah tempat terdapatnya unsur ma'rifah, yang mengandung ma'rifatullah itu mengenal Allah itu di mana? Di dalam hati. Yang melaksanakan ibadah berupa ma'rifatullah, mahabbatullah, al-ikhlasu lillah, at-tawakkulu 'ala Allah, itu semuanya adalah hati yang melaksanakan perintah-perintah atau amalan-amalan yang sangat mulia mendasar, ibadah yang sangat mendasar. Wal inabati ilaihi fawallahu amra hadzal har. Maka Allah mengangkat hati sebagai pemimpin yang memimpin peperangan melawan setan ini. Di dalam sebuah hadis disebutkan juga oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib,
Beliau mengatakan wa fi asarin al-qulubu aniyatullahi ta'ala fi ardi. Hati itu adalah wadah Allah di bumi ini. Allah itu memiliki wadah di muka bumi ini. Para ulama tidak ada yang memaknai wadah ini berarti mewadahi Allah. Allah bersemayam di dalam hati. Tapi yang bersemayam, yang berada di dalam hati itu adalah ma'rifatullah, mahabbatullah, tawakkul ala Allah, unsur-unsur yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada aniyatullah, yakni wadah yang mewadahi ma'rifatullah, mewadahi mahabbatullah. Fa'ahabbuha ilaihi, karena itu adalah wadah Allah, maka wadah yang paling Allah cintai adalah araqquha wa aslabuha wa asfaha. Wadah yang Allah, artinya hati yang menjadi wadah Allah ini adalah yang paling Allah cintai adalah yang paling lembut, paling kokoh, dan paling bersih. Al-qulubu aniyatullah aniyatullahi ta'ala fil ardi. Hati itu adalah wadah Allah di muka bumi ini. Allah memiliki wadah di muka bumi ini, di dalam hati, yaitu hati hamba-hambanya. Maknanya para ulama menjelaskan bahwa yang mewadahi bukan mewadahi zat Allah, tapi mewadahi ma'rifatullah. At-tawakkulu ala Allah, al-ubudiyatu lillah, al-ikhlasu lillah. Dan wadah yang paling Allah cintai adalah araqquha, yang paling lembut, rokik, yang tipis. Wa aslabuha, yang paling kokoh, paling kenyal, lembut, kokoh. Wa asfah, yang paling jernih. Di dalam takhrijnya disebutkan ini adalah akhrajahu at-Tabrani an Abi Ambah al-Khawlani marfu'an. Kalau marfu' berarti ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Iraqi fil Mughni an hamlil asfar wa isnaduhu jayyid. Juga disebutkan dalam silsilah as-sahihah. Wa ruwiya min wujuhin ukhra marfu'an wa mauqufan. Juga diriwayatkan hal yang senada dari jalur-jalur yang lain secara marfu dan secara mauquf. Secara marfu artinya itu sabda Rasulullah, dan secara mauquf itu diucapkan para sahabat, perkataan sahabat. Inilah keistimewaan hati, karena dia adalah wadah yang mewadahi amalan-amalan yang sangat mulia, yaitu mahabbatullah, ma'rifatullah, tawakkulu ala Allah. Maka hati itulah yang Allah angkat sebagai pemimpin perang melawan setan ini. Wa ayyadahu bijundin minal malaikati la yufariquna. Lalu Allah menyokong, memberikan bala bantuan, sokongan pasukan kepada hati. Hati karena ini peperangan melawan setan dan bala tentaranya. Setan ini akan merekrut pasukan. Oleh karena itu Allah menyokong hati untuk melawan setan ini dengan pasukan malaikat. Minal malaikati, pertama adalah pasukan dari malaikat. Ini bala setan dan bala tentaranya nanti akan disebutkan komposisinya. Kita lihat komposisi pasukan orang beriman, pasukan hamba Allah. Yang pertama, hati itu akan Allah kuatkan dengan pasukan dari para malaikat. La yufariqunahum. Para malaikat ini tidak pernah meninggalkan manusia.
muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yaqibu ba'duhum ba'dha. Datang silih berganti, berjaga silih berganti dari depan dan belakangnya. Yaqibu ba'duhum ba'dha. Datang satu secara bergantian. Kullama dhahaba badalun ja'a badalun akhar. Ketika satu gelombang itu pergi, datang petugas yang lain, malaikat yang lain. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ini disebutkan dalam firman Allah. Dia memiliki malaikat yang datang silih berganti dari depan dan belakangnya, yahfazunahu min amrillah, yang melindunginya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bala bantuan mestinya kita. Malaikat ini karena selalu bersama kita ya. Rasulullah juga mengingatkan karena setan itu selalu bersama kita ya. Ketika orang bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau tidak ada orang, bagaimana apa kita membuka aurat? Boleh membuka aurat pada saat tidak ada orang." Rasulullah mengingatkan agar kita malu dari makhluk Allah yang bertugas menjaga kita, yang tidak pernah meninggalkan kita kecuali pada saat qadaul hajah atau dalam keadaan muasyaratul ahd. Malu karena ada malaikat. Yahfazunahu min amrillah. Yusabbitunahu wa ya'murunahu bil khair. Dalam hadis yang lain disebutkan, di dalam sebuah hadis disebutkan yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Pada kalian itu ada malaikat yang datang silih berganti, malaikat yang bertugas secara bergantian. Ada malaikat yang bertugas pada siang hari dan ada malaikat yang bertugas pada malam hari. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Mereka bertemu di satu pos. Kalau di pos itu datang, yang satu belum pergi kalau yang satunya belum datang. Pada saat shift pergantian itu bertemu malaikat penjaga siang dan penjaga malam, yaitu pada saat sholat asar dan sholat subuh. Maka banyaklah berzikir, banyaklah beramal soleh pada saat waktu asar, waktu subuh. Nah, malaikat ketika ditanya Allah, bagaimana pada saat kamu datang? Apa yang dilakukan hambaku? Dan apa yang dilakukan pada saat kamu pergi? Ya Allah, saya datang dia dalam keadaan sholat dan saya pergi dalam keadaan sholat. Malaikat itu apa? Yusabbitunahu wa ya'murunahu bil khair, mengokohkan, meneguhkannya. Wa ya'murunahu bil khair, selalu menyarankan untuk berbuat baik. Wa yahudduna alaihi, memberikan motivasi, dorongan agar melakukan perbuatan baik. Wa ya'idunahu bi karamatillah wa yusabbiru, dan selalu mengiming-imingi akan mendapatkan karamah dari Allah. Karamah itu ya karunia lah, penghormatan dari Allah, berupa iman, berupa amal soleh. Tapi karamah dalam istilah khusus terkadang disebutkan, karamah dalam istilah khusus sering digunakan untuk menyebut hal-hal yang khariqul ada, sesuatu yang di luar hukum alam, hukum sebab musabab.
manusia bisa terbang. Nah, itu di luar hukum alam kebiasaan. Dibakar dengan api tidak panas. Menyeberang lautan tidak tenggelam. Dan seterusnya. Banyak hal yang khariqul adah itu adalah sesuatu sering yang khariqul adah itu sering diistilahkan dengan karomah. Dan para ahlu sunnah wal jamaah meyakini adanya karomatul aulia. Karomatul aulia. Wa yusabbirunahu, dan memberikan kesabarannya, menyabarkannya, selalu menyabarkannya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innama huwa sabru sa'ah. Ini hanya sebentar saja, sabar sesaat saja. Di dunia ini hanya sebentar. Wa qad istarahta rahatal abad. Setelah itu kalau kamu dapat sabar sebentar aja, kamu akan istirahat selama-lamanya. Begitu kamu mampu bersabar selama hidup di dunia ini, maka setelah itu akan istirahat selama-lamanya. Maka nanti kalau setelah di dunia ini, maka akan terasa dunia ini hanya sebentar saja. Illa asiyatan au duhaha. Summa amadahu subhanahu bijundin akhar. Ini pasukan pertama yang Allah berikan kepada hati untuk berperang melawan setan dan bala tentaranya. Ini komposisi pasukan orang beriman. Kemudian yang kedua, pasukan summa amadahu subhanahu bijundin akhar min wahyihi wa kalami. Tentara walillahi junudus samawati wal ardh. Allah itu memiliki tentara di langit dan di bumi. Tidak ada yang mengetahui berapa banyak tentara Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan penguatan lagi dengan pasukan yang lain selain malaikat. Padahal malaikat ini sudah tentunya sangat hebat sekali, ya kan? Dia memiliki kekuatan, kehebatan yang Allah tidak berikan kepada makhluk yang lain. Kemudian Allah berikan tentara yang lain, pasukan yang lain untuk menguatkan hati, menguatkan hamba Allah untuk melawan setan ini, min wahyihi wa kalamihi, berupa wahyu, berupa kalamullah, berupa Al-Quran. Al-Quran ini adalah termasuk dari kalamullah, termasuk dari tentara Allah yang akan menguatkan kita, menyokong kita di dalam berperang melawan setan dan bala tentaranya. Fa arsala ilaihi rasulahu wa anzala ilaihi kitabahu. Maka kemudian Allah utus kepada hamba tersebut rasulnya, dan Allah turunkan kepadanya kitabnya. Fazdada quwatan ila quwwatihi. Lalu semakin kuatlah dia. Dari kekuatan yang sudah ada itu tambah semakin kuat lagi. Wa madadan ila madadihi. Dan bala pasukan dari bala pasukan yang sudah ada. Wa iddatan ila uddatihi. Kekuatan, persiapan, persenjataan dari menambah kuat persenjataan yang sudah dia miliki. Dari situ saya tidak tahu apa punya kamu itu sudah dikoreksi apa belum. Setelah itu apa bacaannya? Wa amaddahu. Benar nggak? Kalau belum dikasih tanda di alinea ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Setelah wa'udatan ila uddatihi, apa bacaannya situ? Apa?
Ah? Nah, itu dilewati dari situ masuk alinea 1, 2, 3, keempat wa amaddahu ma'adzalika. Udah dapat? Udah dapat? Itu lanjutannya di situ. Udah dapat enggak? Udah dapat? Wa amaddahu ma'adzalika bil aqli waziran lahu wa mudabbiran. Allah kuatkan lagi dengan akal sebagai menterinya dan sebagai pengatur strategi peperangan yang mengendalikan peperangan, yang membuat strategi peperangan. Pimpinannya hati, tapi otaknya yang mengatur strategi peperangannya adalah akal. Wa amaddahu ma'adzalika bil aqli waziran lahu wa mudabbiran. Allah berikan kekuatan kepadanya, Allah berikan persenjataan dengan akal. Dengan akal itu sebagai penasehat dia dan sebagai pengatur strateginya. Wal bil ma'rifati musyiratan alaihi nasihatan lahu. Kemudian akal itu diberi pemahaman, ilmu, bekal ilmu adalah. Akalnya diberikan ilmu, akan memberikan saran-saran, nasihat-nasihat. Wabil imani musabbitan lahu wa muayyidan wa nasiron. Kemudian dengan iman, senjata akal, iman menguatkan, meneguhkan dan menolongnya, membantunya. Wabil yakini kasifan lahu an hakikatil amri. Dan dengan keyakinan itu menguatkan, memperjelas hakikat permusuhan ini. Sesuatu yang samar. Orang kalau ragu-ragu tambah samar. Allah berikan keyakinan untuk memperjelas hakikat peperangan ini. Hatta ka'annahu yu'ayinu ma wa'adallahu bihi awliya'ahu wa hizbahu. Nah, seolah-olah dia melihat apa yang Allah janjikan. Karena orang itu yakin kalau Allah itu wala yang surannallahu ma yang suruh. Dan Allah benar-benar akan membela orang yang membelanya. Karena janji Allah, dia yakin janji Allah itu pasti. Janji itu seolah-olah orang ketika Allah berjanji itu seolah-olah dia sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan. Karena apa? Karena orang yang diberi janji, kalau dia tidak yakin, dia masih ragu-ragu, iya enggak? Dia menepati janji enggak? Kalau orang tua kamu misalkan, nanti kalau kamu bulan ini hafal setoran 1 juz ujian, nanti kasih hadiah misalkan. Mungkin bisa kamu yakin, bisa enggak. Tapi karena orang tua kamu, ya orang tua kamu sendiri yakin aja ya kan. Ketika yakin itu akan menjadikan kamu semangat. Nah begitu juga ketika seorang hamba itu mendapat janji dari Allah. Allah berikan keyakinan bahwa janji itu benar. Kalau ketika orang itu nggak yakin dengan janji Allah, dia benar nggak ya? Saya kalau melawan setan nanti menang apa kalah? Allah janjikan kamu pasti menang. Maka dengan keyakinan itu seolah-olah dia sudah melihat janji Allah itu sudah ada. Ketika seorang hamba itu berani melawan setan, dia seolah-olah sudah melihat kemenangan. Maka dia laksanakan karena dia yakin dengan perintah Allah. Maka semakin
ketika orang itu memiliki keyakinan seolah-olah janji itu adalah sudah menjadi kenyataan, maka tidak ada ragu-ragu lagi. Kemudian dari wahizbahu ini balik lagi kepada yang tadi ya. Balik lagi kepada yang tadi. Wahizbahu ala jihadi a'daihi. Hatta ka'annahu yu'ayinu ma wa'adallahu bihi awliya'ahu wa hizbahu ala jihadi a'daihi. Yang Allah janjikan kalau orang itu mau berjihad, Allah janjikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Fal aqlu yudabbiru amra jaisihi. Akal itu mengatur strategi taktik peperangan pasukannya. Wal ma'rifatu tada'u lahu umural harbi wa asbabaha fi mawadhi'iha al-la'iqah biha. Pemahaman ma'rifah, pemahaman mengenal, memahami kondisi, memahami siapa kawan, siapa lawan, siapa yang lawan berpura-pura menjadi kawan, siapa kawan yang seolah-olah menjadi lawan. Kawan itu kadang-kadang seolah-olah dianggap lawan, kalau enggak, karena kawan itu terkadang memberikan teguran. Ya kan? Kalau orang nggak ikhlas menerima teguran seperti lawan. Kamu dengki sama saya ya? Kok negormu mulu gitu? Kamu urusin aja dirimu sendiri. Padahal itu seperti orang tua. Kenapa orang tua itu terkadang sama anaknya terlalu ketat, marah-marah? Bukan karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya itu lebih besar daripada orang lain. Kalau orang lain biarin aja, rusak atau enggak apa. Kalau orang tua enggak. Oleh karena itu kalau ada orang yang kelihatannya, orang yang baik yang kelihatannya berbuat keras kepada kamu, entah itu gurumu, entah itu orang tuamu, atau kawan, maka lihat husnudzon dulu. Jangan-jangan dia memang punya kekhawatiran besar kalau kita keluar dari barisan orang-orang beriman. Kekhawatiran itu menjadikan dia sensitif dengan penyimpangan. Kalau orang itu nggak punya sensitivitas terhadap penyimpangannya, ya biarin aja. Ya mungkin dia masuk jurang, ya itu diri kamu sendiri, ya kan? Itu terkadang kawan itu kalau kita sederhana-sederhananan, kalau mengikuti emosi, terkadang kok musuh aja nggak kayak gitu, nggak gitu-gitu amat. Kalau saya salah aja dibiarin, memang. Kok kawan sendiri kok kelihatannya kok nggak mau toleran? Bukan karena dia membenci, kalau musuh biarin aja. Akhirnya kadang ke orang, kalau ternyata musuh itu orang-orang fasik itu terkadang lebih menyenangkan daripada orang-orang yang beriman. Kenapa? Kalau sama orang-orang fasik nggak ada batasnya. Terkadang musuh itu berlagak seperti kawan. Ma'rifah ini memahamkan itu semua. Kemudian apa jebakan-jebakannya? Ada umpan, memahamkan bagaimana itu umpan. Keburukan dipoles menjadi indah. Bahkan terkadang amal soleh di dalamnya disusupkan racun. Orang yang semangat beribadah, kamu semangat, bagus kan semangat beribadah, semangat berbuat baik. Kemudian setan itu menghembuskan, kamu banyak berbuat baik, jangan seperti itu sih, itu lihat.
Akhirnya meremehkan orang lain. Lebih dari itu terkadang menjadi meremehkan guru. Kenapa? Setan itu membisiki. Kamu rajin puasa, rajin ibadah tuh, ustadzah-ustadzahmu. Sholatnya males-males. Udah waktunya sholat nggak bangun-bangun, ya kan? Itu akal itu harus memahami bagaimana kesemangatan kita untuk melakukan kebaikan itu tidak disusupi racun-racun yang akhirnya membuat kita ujub, membuat kita kiber. Wal imanu yusabbituhu wa yuqawwihi wa yusabbiruhu. Kemudian iman itu meneguhkan, menguatkan, menyabarkan wal yakinu yuqdimu bihi wa yahmilu bihil hamalat shadiqah. Keyakinan itu kemudian menggerakkannya untuk kemudian membuat serangan-serangan yang serius, serangan-serangan kepada setan. Pertempuran kepada setan yang serius, serangan-serangan yang bukan hanya sekedar sandiwara. Peperangan kepada setan ini peperangan yang serius. Bukan bahasa basi, seolah-olah retorikanya berperang melawan setan, tapi di belakang berkawan. Tapi peperangan ini serius. Kita umumkan dengan lisan kita. Kita praktekkan dengan semua tingkah laku kita. Dan kita kerahkan semua perangkat yang kita miliki. Seluruh bala tentara pasukan yang Allah berikan kepada kita. Summa amadahu subhanahu al-qa'ima bihadzal harbi bil quwwah zahirah wal batinah. Ini senjata yang lain yang Allah berikan. Allah berikan kekuatan lagi orang yang melaksanakan peperangan ini. Amadallahu subhanahu al-qa'ima. Orang yang mau melakukan peperangan melawan setan ini Allah berikan persenjataan, kekuatan yang zahir maupun yang batin. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang fisik maupun non fisik. Faja'alal aina taliyatahu. Ini kita lihat. Bagaimana perangkat hati sebagai pemimpinnya, Allah jadikan mata sebagai perintisnya yang menjadi mata-matanya. Akan melihat, dengan mata itu dia melihat. Di mana setan itu memberikan jebakan-jebakan, memantau pergerakan-pergerakan setan dilihat. Jangan sebaliknya, mata itu digunakan menjadi apa namanya? Jalan pintas menyerang hati. Setan itu berat kalau langsung menyerang hati. Dari mana setan langsung dapat menyerang hati? Karena hati ini kalau mata itu berfungsi sebagai mestinya dia menjadi benteng. Tapi kalau dia menjadi pengkhianat, dia menjadi pintu masuk setan untuk melumpuhkan hati. Setan itu pesan-pesan dari setan atau penyusup-penyusup dari setan dia masukkan dari mata. Kemudian meracuni hati. Hati sebagai rajanya, sebagai pimpinan perang, panglima perang dalam hal ini kemudian lumpuh. Maka Allah berikan mata itu sebagai apa? Sebagai toliahnya, perintis peperangan, pasukan garda terdepan, yang harusnya tugasnya adalah mengobrak-ngabrik, menjadi ujung tombak peperangan melawan setan. Wal udhuna sahibah khabarihi. Kemudian telinga sebagai
pencari berita, pemberi data, berita. Pendengaran ini memberikan informasi untuk kemudian mata mata menjadi mata-mata, kemudian informasi-informasi itu akan diolah oleh otak. Data-data yang masuk melalui mata dan telinga ini diolah oleh otak menjadi sebuah strategi peperangan melawan setan, kemudian diusulkan kepada hati. Hati yang mengeksekusi. Nah, hati ini yang akan menggerakkan tangan, maju atau mundur atau menghindar. Wal lisana turjumanahu. Lisan sebagai juru bicaranya. Wal yadaini war rijlaini a'wanahu. Kedua tangan, kedua kaki menjadi bala tentaranya. Jadi pembantu-pembantunya. Wa aqama malaikatahu wa hamalata arsyihi yastaghfiruna lahu wa yas'aluna lahu ayyaqiyahu as-sayyi'at wa yudkhilahul jannah. Kemudian Allah menugaskan para malaikatnya dan para pengusung arsnya, para malaikat yang mengusung ars, yastaghfiruna lahu wa yas'aluna lahu ayyaqiyahus sayyi'at, yang selalu memohonkan ampun kepada hambanya. Karena peperangan ini kadang sangat rumit. Kemungkinan tergelincir, terkena panah, terkena jebakan, terkena serangan, itu besar. Nah, para malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah supaya serangan-serangan itu, seharusnya serangan itu melumpuhkan. Ketika manusia itu tergelincir dalam kemaksiatan, itu berarti serangan setan telah berhasil melukainya. Nah, para malaikat ini memohonkan ampun supaya luka itu tidak menjadi parah, segera sembuh, tidak memberikan efek kelemahan. Karena kemaksiatan itu kalau tidak Allah ampuni, dia akan mendatangkan bencana. Akan menjadi energi buat musuh, buat setan untuk semakin menguasai dan melemahkan hati di dalam peperangan. Tapi malaikat memohonkan ampun supaya serangan-serangan atau luka-luka yang diakibatkan oleh serangan-serangan setan ini tidak memberikan efek terhadap lemahnya pasukan iman. Wa yaqiyahus sayyi'at, dan memohonkan agar melindunginya dari keburukan-keburukan, efek buruk dari kemaksiatan tersebut. Wa yudkhilahul jannah, dan memasukkannya ke dalam surga. Wa tawalla subhanahu ad-daf'a wa difa'a anhu binafsihi. Nah, ini yang paling penting. Kemudian Allah sendiri yang melaksanakan pembelaan. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu membela orang-orang yang beriman. Allah sendiri yang melakukan pembelaan. Masih kurang pede apa gitu kalau kita mau perang melawan setan. Bahkan kalau kita berani ikut gabung dengan barisan setan, itu keberanian dari mana kita yang menjadikan kita sangat kurang ajar. Makanya disebutkan
Kutilal insanu ma akfar. Alangkah terlaknatnya manusia itu. Sungguh terlaknat manusia. Alangkah kafirnya dia. Apa yang berani menjadikan dia kafir? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang dapat menjadikan kamu itu mau berani lancang kepada Tuhanmu? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang kok bisa-bisanya kamu itu berani lancang menghadapi Tuhanmu yang maha mulia? Allah sendiri yang wa tawalla subhanahu, Allah sendiri yang melakukan pembelaan. Yadfa'u ad-daf'a wa difa'a anhu binafsihi. Wa qala haula'i hizbi wa hizbullahi humul muflihun. Dan Allah mengatakan, berfirman, mereka ini adalah golonganku. Wa hizbullahi humul muflihun. Dan sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah itu adalah orang-orang yang bakal memenangkan peperangan. Berapa mendapatkan kesuksesan. Wa haula'i jundi, dan mereka itu adalah tentara-tentaraku. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami, mereka lah yang benar-benar akan menang. Nah, orang kalau yakin, dia seolah-olah melihat janji Allah ini sebagai sesuatu yang sudah ada, sehingga tidak ragu-ragu. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Tapi kalau nggak yakin, apa iya gitu Allah itu memberikan janjinya? Maka disebutkan itu janji. Orang kalau yakin seolah-olah melihat janji itu sudah dia lihat. Kamu kalau mau, misalkan kamu kalau mau bekerja buat saya kasih uang sekian. Ini uangnya sudah kamu lihat. Ini saya kasihkan kamu uang 1 koper. Semangat, karena lihat. Nah, kalau melihat janji Allah itu seolah dengan karena yakin itu seolah-olah dia sudah melihatnya. Yang lebih dari itu, orang yang sudah tulus kecintaannya kepada Allah, dia sudah tidak melihat lagi janji itu. Dia melihat Allah yang memberikan janji itu. Paham nggak? Dia sudah nggak lihat. Kalau kamu lihat ini uang 1 koper ini, kamu kalau mau belajar sungguh-sungguh saya kasih uang 1 koper ini. Kamu melihat janji itu bukan karena hormat kepada saya karena gurumu, karena kamu melihat uang ini, ya kan? Nggak penting gurunya, yang penting mana? Uangnya. Ya nggak apa-apa untuk pemula, ya kan? Nah, kita kepada Allah itu kita minta surga dan janji-janjinya. Tapi kenikmatan mahabbatullah dan ridha Allah itu lebih nikmat dari sekedar janji. Karena kalau mendapat ridha Allah, mendapatkan mahabbatullah itu surga dan semuanya dikasihkan. Wa ridwanum minallahi akbar. Wa 'allama ibadahu kaifiyata hadzal harb wal jihad. Kemudian Allah mengajarkan bagaimana cara peperangan. Peperangan melawan setan ini bagaimana caranya? Wa fajama'aha lahum fi arba'i kalimat. Ini tahapan-tahapan dalam peperangan ini, langkah-langkah peperangan yang akan kita lakukan melawan setan yang harus ditempuh. Allah sebutkan menjadi 4 tahapan. Faqala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, yang pertama sabar, wasabiru, yang kedua adalah mengalahkan kesabaran musuh. Sabar saja nggak cukup, karena musuh itu untuk
menggelincirkan kita itu perlu juga bersabar. Kita sabar aja nggak cukup. Cukup kita akan gugur kesabaran, kewajiban sabar itu kalau kesabaran kita sudah mengalahkan kesabaran musuh. Kesabaran setan. Jadikan setan itu putus asa untuk memerangi kita. Jangan sampai kita putus asa berperang melawan setan. Ya, capek. Jihadun nafas sejak dulu susah terus. Capek. Terus manut setan aja. Nggak ada enaknya. Kalau ikut setan enak. Nah, setan itu sabar. Al-waswasul khannas. Kalau kamu kelihatan rajin, dia sembunyi. Tunggu nanti dia celahnya di mana. Kalau lagi gabut, nah datang dia. Nah ini kayaknya waktunya kita damai aja, nggak usah perang. Perang itu, waduh, merusak apa-apa. Kita berdamai saja. Kalau menolak dia sembunyi lagi. Dia misalkan udah menolak, gak mau, kamu setan. Nah, terus kemudian dia, oh nggak apa-apa, kamu sungguh-sungguh, kamu memang manusia paling hebat di dunia ini, nggak seperti yang lain. Nah itu dijerumuskan lagi ke tempat yang lain. Paham nggak? Jadikan orang yang kiber, orang yang hebat itu terkadang kurang toleran, kurang memahami orang-orang yang memiliki kekurangan, kurang kasih sayang, sensi terhadap. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu kata Ibnu Taimiyah, dia itu adalah a'lamun nas bil haq wa arhamun nas bil khalq. Orang yang paling memahami kebenaran tapi juga paling toleran, paling kasih sayang dengan sesama manusia. Warabitu, kalau sudah sabar, sudah menang, tetap bertahan, ribat, menjaga di perbatasan sampai memenangkan. Karena setan ini, selama kita masih hidup, setan itu terus punya harapan untuk mengalahkan kita. Kalau nggak kita jaga, kalau sudah kita menang, kalau kita sudah menang, mata kita sudah menjadi bertugas untuk menjadi benteng keimanan, tangan, telinga, kaki, semua menjadi benteng terdepan di dalam melindungi hati, menguatkan hati dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bersabar, berribat di situ. Kalau enggak, setan akan selalu daur, selalu keliling, lihat mana matanya ini lagi capek apa enggak, lagi ngantuk apa enggak, lagi gabut apa enggak. Telinganya dilihat, kasihlah tawaran sedikit-sedikit. Enggak mau yang kabair, tawarkan yang sogoir. Enggak mau yang sogoir, kasih yang mubahat tapi yang banyak, sampai dia enggak sempat melakukan amalan supaya menyibukkan dia enggak sempat melakukan amalan-amalan yang soleh. Mubahat aja lah, fudulul mubahat. Kalau bisa terus kemudian digiring sedikit-sedikit, yang makruh-makruh, subhat-subhat, dan seterusnya. Harus ribat, menjaga, diperkuat serangan itu, setan itu. Nah, supaya setan itu tidak buat takullah warabitu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwa kepada Allah. Kita harus serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini, rasa khosyah, rasa mahabbah kita kepada Allah, ta'zim kita kepada Allah, itu menjadikan kita tidak pernah bosan untuk sabar, untuk ribat.
la'allakum tuflihun. Dengan begitu semoga kamu memenangkan semua ini. Wala yatimu amra hadzal jihad illa bihadhil umuril arba'ah. Dan jihad ini tidak akan tuntas, tidak akan berhasil kecuali dengan 4 hal ini. Fala yatimu lahu sabru illa bimusabaratil adu. Kesabaran ini tidak akan tuntas kecuali dengan musabarah. Sabar saja. Begitu kamu sabar, begitu kamu sabar, musuh juga sabar, setan itu juga sabar. Kamu sabar, setan sabar. Kalau tidak sampai mau bertarung adu kesabaran dengan setan, kamu malas beradu, maka kesabaran kamu yang kalah dengan kesabaran setan itu juga tidak ada. Pada akhirnya tidak ada harganya, tidak ada hasilnya, karena dia kalah dengan kesabaran. Wahya muwafaqatuhu wa munazalatuhu, yaitu muwaqafatuhu wa munazalatuhu, bertarung, mengadu kesabaran. Fa idza sabara aduwahu, kalau dia sudah mengalahkan kesabaran musuhnya. Ini dari sini masuk kepada yang tadi ya, potongan yang tadi. Ihtaja ila amrin akhar. Setelah dia berhasil mengalahkan kesabaran setan, maka dia memerlukan langkah yang berikutnya, yaitu al-murabah, wa huwa al-murabah, berjaga-jaga. Wa yaluzumu saghril qalbi wa hirasatuhu lailan li alla yadkhula minhul adu. Kemudian yaitu menjaga pos-pos keamanan yang melindungi hati, supaya tidak ada musuh, tidak ada setan yang berhasil menyerang hati. Nah, hati ini pimpinan. Kalau dia sudah tersandra, yang dia seharusnya itu memerintahkan kebaikan, maka kalau hati itu sudah tersandra kemudian bertekuk lutut kepada setan, maka hati itu akhirnya memerintahkan tangan untuk berbuat maksiat, memerintahkan mata untuk membantu setan, memerintahkan telinga untuk masuk neraka. Kenapa? Karena hati sudah bertekuk lutut kepada setan. Oleh karena itu, kalau sudah menang, sudah berhasil mengalahkan kesabaran setan, harus ada murabatoh, penjagaan pos-pos. Dari mana setan itu akan masuk ke dalam hati? Karena tidak bisa. Hati itu dilindungi oleh banyak perangkat. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut. Dan itu yang pos-pos yang paling rawan. Mata, telinga, mulut, kemaluan. Itu yang paling berat. Yang pos yang dari mana setan yang paling rawan masuk. Begitu berhasil masuk sedikit, dia lumpuhkan hati. Maka hati-hati itu harus dijaga pos-pos itu. Li alla yadkhula minhul adu, supaya setan itu tidak berhasil masuk dari celah-celah itu. Tidak bisa langsung ke dalam hati. Waluzumu saghril ain. Nah, li alla yadkhula minhu. Waluzumu saghril ain wal udhun. Luzumu saghril aini wal udhuni wal lisani wal batni wal yadi wal rijli. Kemudian tetap menjaga, tetap berada siap siaga di saghril ain. Pos mata, penjagaan. Pintu gerbangnya istilahnya harus dijaga di situ. Mata itu pintu gerbang, setan bisa masuk ke dalam hati. Menyerang hati dari mana? Tidak bisa dari yang lain-lain. Dari pinggul misalkan, susah dia. Disuruh ngapa pinggul? Suruh joget. Ya bisa, tapi yang paling mungkin palingan mata. Saghril ain. Itu kelihatannya orang diam begini. Tapi pelero kanan, pelero kiri, atas bawah, merem melek.
itu yang paling memungkinkan setan masuk. Wal udhun, telinga. Telinga ini walaupun kamu merem dia tetap terbuka. Tapi begitu kamu merem dia sudah nggak ada yang kedengar. Begitu, telinga ini selalu terbuka, semua suara masuk. Wal lisan, lisan itu adalah pintu, termasuk pintu celah di mana setan rawan masuk dari setiap ucapan. Dengan mengucapkan sesuatu, karena lisan ini setiap hari yang paling aktif. Lisan itu adalah di antara anggota badan, tentara hati yang paling aktif. Selain mata dan telinga ini selalu aktif juga, tapi terkadang pasif. Pasifnya itu terkadang juga mendatangkan menjadi celah. Misalkan mendengar dengan tidak sengaja atau melihat dengan tidak sengaja, itu terkadang bisa menjadi celah setan. Kalau lisan itu selalu aktif. Wal batn, perut, dari makanan, lisan. Dari makanan-makanan yang akan kita makan. Kalau lisan itu ucapan-ucapan. Makanan itu bagaimana kualitasnya? Kalau kita nggak baca, ketika kita makan tidak baca doa, tidak baca bismillah, setan ikut masuk, ikut makan. Di situ celahnya. Dia halal apa haram, dan seterusnya. Wal batni wal yadi war rijli, tangan digunakan untuk menyentuh, digunakan untuk memukul, digunakan untuk menulis, dan seterusnya. Dan kaki ini seperti kendaraannya. Kamu kalau mau maksiat di sana, kalau kaki nggak mengantarkan, nggak bisa. Ya kan? Dia harus, kaki ini mengantarkan ke tempat-tempat di mana di situ rawan untuk setan itu masuk. Ke tempat-tempat mana yang mudah untuk dibidik setan. Setan itu kalau pasang sniper, misalkan ya, dia kalau berada di tempat yang sulit, tempat misalkan di masjid, di pondok, di tempat itu orang-orang soleh, itu susah setan mau berbidik. Nah, kaki itulah yang akan membawa dia. Di mana supaya mudah dibidik? Bawalah ke mall, itu tempat-tempat rekreasi. Benar nggak? Nah, di situ awalnya nggak niat, tapi setan itu paling mudah di situ berkembang biak. Nah, di situ celah setan itu paling banyak memasang perangkap. Waktu kamu berangkat ke sana, tidak ada niat maksiat mungkin. Tapi setan membawa di situ ke tempat-tempat yang biasa orang itu terjerumus. Fahadhihi thughur minha yadkhulul adu. Ini pintu celah-celah ini pintu-pintu utamanya. Ada jadi tempat yang lain ya. Semua fisik kita ini bisa setan masuk. Tapi yang paling dominan biasanya itu tadi. Pintu-pintu ini setan itu memungkin untuk masuk. Fayajuzu khilalad diyar. Lalu kalau dia berhasil masuk dari mata misalkan. Mata melihat sesuatu yang diharamkan. Kemudian setan mulai masuk. Kalau sudah masuk, dia dapat menyerang hati. Kalau hati sudah terserang, sudah kelepek-kelepek. Kalau tidak segera ditutup. Kalau mata itu kemudian ketika diserang, kemudian semakin lemah, kemudian semakin terbuka, setan kemudian berbondong-bondong pasukannya lewat mata, menyerang hati. Maka lumpuh fajasu khilalad diyar. Dia mengobrak-ngabrik hati sampai hati itu terkapar. Kalau sudah terkapar jangan tanya. Setan akan memerintahkan tangan untuk berbuat maksiat. Bukakan pintu untuk setan.
Hati itu akan memerintahkan tangan untuk bukakan pintu untuk setan. Mulut, buka pintu untuk setan. Telinga, buka pintu untuk setan. Awalnya mungkin dari satu pintu setan masuk, mungkin dari telinga. Apa yang disukai orang ini? Dia tanya apa yang disukai orang ini? Sisipkan racun. Orang ini sukanya makanan, ya kan? Makanan kan nggak apa-apa ya kan? Awalnya nggak apa-apa, kita kuliner di sana sini ya kan? Nah, akhirnya dia gini dan itu sudah tahu halal haram, kemudian di tempat-tempat yang di situ ada musik, ada ikhtilat macam-macam, akhirnya lama-lama itu hatinya kelenger. Kalau udah kelenger, bukakan mata, dia akan membukakan telinganya, matanya dan semuanya untuk setan. Wa yufsidu ma qadara alaihi, lalu dia rusak apa yang dia dapat rusak. Fal murabatatu luzumu hadhihi thuwur, maka ribat itu adalah menjaga semua pintu ini, pintu yang memungkinkan setan itu masuk. Wala yukhli makana, jangan sampai lengah. Tangan, telinga, mata, kaki, perut, jangan sampai lengah. Fayusadifal adu tsaghra khalian, lalu kalau begitu lengah dia dapatkan pintu itu dalam keadaan kosong, tidak ada yang jaga. Fayadkhulu minhu, setan akhirnya masuk, menerobos melalui pintu yang tidak ada yang jaga tadi. Demikian yang dapat kita baca sore ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.